Halo semuanya, balik lagi dengan saya Iza Mahendra. Kali ini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang memperbaiki kompetensi. Mari simak video berikut ini. Jenis dan kategori kompetensi. Menurut Lil Spencer dan Sydney Spencer pada tahun 1993, kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Kemudian, menurut Michael Armstrong pada tahun 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Selanjutnya yaitu menurut praktisi MSDM, kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Menurut Margaret Dale tahun 2003, kompetensi adalah yang menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Menurut N.C. Vicky dalam Margaret Dale pada tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu menurut Training Agency 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Menurut McClellan pada tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Dan yang terakhir adalah menurut SK Kepala BKN pada tahun 2003, kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pengawal negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya yaitu ada komponen kompetensi. Itu terbagi ada 5. Yang pertama adalah motif. Motif mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua adalah self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga, skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat adalah karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Dan yang terakhir adalah knowledge, pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki, yaitu ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Lalu ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Kemudian ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Lalu ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Berikutnya adalah ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Dan isu emosional.
Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Kemudian yang terakhir adalah kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Berikutnya adalah tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama adalah mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknik, orientasi pelayanan, dan mengolah kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Dan yang terakhir adalah sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengolahan penekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas. Dan untuk materi terakhir adalah metode penilaian kompetensi. Ada alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama adalah desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua adalah desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga adalah studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan.